Hmm. Halo, perkenalkan saya Aurora. Dan di sebelah ada teman saya. Halo, saya Joshua. Hari ini kami akan membahas mengenai stoikiometri reaksi sederhana dan reaksi pembatas. Di sini terdapat dua soal. Saya akan membahas soal nomor 1 terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan soal nomor 2 bagian B. Kita mulai dari soal nomor 1. Berikut soalnya. Seperti yang terlihat. Nah, kita lihat dulu apa yang diketahui. Nah, massa sulfur belerang yaitu 8 gram, mol karbon dioksida yaitu 1 mol, dan volume karbon dioksida yaitu 5 liter, serta persamaan reaksi dari gas belerang dioksida. Sekarang kita lihat apa yang ditanya, yaitu volume dari belerang dioksida. Pertama, kita cari mol dari sulfur terlebih dahulu. Gunakan rumus M sama dengan N dikali MM. Nah, keterangannya itu M itu sama dengan massa nyata zat, N itu jumlah mol, dan MM itu massa molar. Bisa berupa AR atau MR. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa itu AR. AR itu merupakan massa atom relatif, MR itu merupakan massa molekul relatif atau gabungan dari beberapa AR. Nah, MM atau massa molar ini ditentukan dengan menjumlahkan AR penyusun atom atau MR pada senyawa benda. Nah, berikut cara pengerjaannya. Yang pertama itu kita menentukan MM dari S terlebih dahulu. Nah, itu kan S itu atomnya ada 1. Nah, kita lihat dulu massa relatifnya berapa. Massa relatif dari sulfur itu 32. Nah, jadi 1 dikali 32. Jadi MRS-nya itu sama dengan 32. Dari rumus M sama dengan N dikali MM, kita tukar posisinya karena yang dicari adalah mol. Nah, N sama dengan massa dibagi massa molar. Nah, karena yang dicari adalah mol sulfur atau belerang, nah kita lihat apa yang diketahui dulu. Nah, massa dari sulfur yaitu 8 gram, dan massa molarnya itu 32, seperti yang kita hitung tadi. Nah, jadi 8 dibagi 32. Nah, hasilnya itu 0,25 mol. Kemudian kita gunakan stoikiometri reaksi sederhana. Nah, kita lihat ini reaksinya sudah setara. Nah, yang mol sulfur tadi kita taruh di bawah zat S atau sulfur. Nah, di sini kita akan mencari mol dari SO2 atau sulfur dioksida atau belerang dioksida. Nah, kita lihat koefisien dari persamaan atau angka di depan zat. Nah, karena di persamaan ini nggak ada tulisan angkanya, berarti koefisiennya 1. Nah, koefisien dari zat yang molnya diketahui dijadikan penyebut. Nah, jadi NSO2 sama dengan 1 per 1 dikali 0,25, yaitu 0,25 mol. Kemudian kita cari volume dengan menggunakan rumus gas pembanding. Bisa menggunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2, atau NSO2 per VSO2 sama dengan NCO2 per VCO2. Kemudian kita masukkan semua yang sudah diketahui. Nah, NSO2 itu 0,25 mol. Nah, karena volumenya belum diketahui, jadi V1. Nah, sama dengan NCO2 yaitu 1 mol. Nah, per volume CO2 yaitu 5 liter. Nah, kemudian kita sekali secara silang atau kali silang. Nah, 1 dikali V1 itu
tetap jadi cuman V1 doang yang ditulis. Nah, kemudian 0,25 mol dikali 5 liter. Nah, jadi 1,25 liter. Jadi kesimpulannya adalah volume dari sulfur dioksida ini 1,25. Nah, kenapa bisa begitu? Karena volume sulfur dioksida sama V1 di sini itu sama, hanya berbeda penulisannya saja. Dan untuk soal nomor 2, bagian A akan dilanjutkan oleh teman saya, Joshua. Oke, kita masuk ke nomor 2. Halo semuanya, aku Joshua dari kelas 5 dan pada pagi yang cerah ini, aku tuh bakalan mau ngerjain tugas yang diberikan oleh waifu sejuta umat kita, Bu Leni. Di sini aku bakalan ngerjain soal nomor 2 yang ini nih. Nah, banyak sekali dan aku sampai bingung dan tapi tenang aja, karena aku sudah diajarin sama Bu Leni, jadi aku bisa untuk mengerjakan semua soal ini. Let's go, kita kerjain. Tapi nih sebelum kita mengerjakan, harus difoto dulu dong soalnya aku mau ngejelasin ke kalian. Nih aku foto. Kita fokuskan dulu dan ceklik. Ya, habis itu kita masukin ke laptop. Kita masuk ke Word. Terus boom, langsung ada. Dan langsung aja kita kerjain. Oke, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Larutan AgNO3 bereaksi dengan larutan MgCl2 membentuk endapan AgCl menurut persamaan reaksi. AgNO3 dalam kurung Ag ditambah MgCl2 dalam kurung Ag menjadi MgNO3 2 dalam kurung Ag ditambah AgCl dalam kurung S dan belum setara. Yang ditanya adalah hitunglah massa endapan yang terbentuk jika direaksikan dengan A. 10 ml larutan AgNO3 dengan 0,2 molaritas dengan 10 ml larutan MgCl2 0,2 ml. Yang B, 200 ml larutan AgNO3 0,2 molaritas dengan 100 ml larutan MgCl2 dengan 0,2 molaritas. Oke, kita langsung masuk aja diketahui. Ketahuinya adalah persamaan reaksinya yang belum setara. Selanjutnya yang ditanya adalah massa endapan yang terbentuk. Massa endapan itu adalah massa padat, dan massa padat itu disimbolkan dengan S. Sehingga yang kita cari adalah AgCl. Dan di sini ada dua kondisi, yaitu A dan B. Dan di sini aku bakalan ngejelasin yang A dulu. Oke, kita masuk ke A. Kita tulis dulu diketahui. Diketahuinya ada 100 ml larutan AgNO3 dengan molaritas sebesar 0,2 yang disetarakan dengan 100 ml larutan MgCl2 dengan molaritas sebesar 0,2. Nah, jika kita mengetahui nih ada mililiter atau molaritas dari dua zat, maka kita dapat menggunakan rumus reaksi pembatas untuk mencari mol dari suatu larutan. Nah, caranya gimana sih untuk mencari mol dari suatu zat menggunakan reaksi pembatas? Jadi yang pertama itu adalah tuliskan persamaan reaksi yang setara. Yang kedua, tentukan jumlah mol setiap reaksi. Yang ketiga, bagi jumlah mol dengan koefisien reaksi yang bersesuaian. Dan yang terakhir, bandingkan hasil bagi tersebut. Reaksi dengan hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas, tidak boleh negatif sisanya. Oke, jadi kita langsung masuk aja yang pertama. Dikatakan bahwa yang pertama itu tuliskan persamaan reaksi yang setara. Dari soal, diketahui bahwa reaksi ini belum setara. Jadi kita harus setarakan dulu dengan menuliskan semua larutannya.
AgNO3 ditambah MgCl2, hasilnya MgNO3 2 ditambah AgCl. Setelah itu kita menuliskan setiap atom-atom yang ada di sini, yaitu ada Ag, ada Mg, ada Cl, ada N, dan O. Di sini juga sama, ada Ag, ada Mg, ada Cl, ada N, dan O. Sekarang kita lihat dari persamaan reaksi ini, jumlah atomnya. Ag di sini ada hanya 1, di sini juga cuma ada 1. Mg di sini ada 1 juga, dan di sini Mg cuma 1. Cl-nya ada 2 di sini. Di sini ada 1. N di sini ada 1. Di sini ada 2. Ini dikaliin ke sini. Lalu O-nya di sini ada 6. 3 dikali 2. Dan di sini O-nya ada 3. Nah, kita harus semuanya setara. Jika ini 1, ini 1. Jika ini 2, ini harus 2. Maka Cl ini belum setara kan? Jadi harus disetarain dulu dengan dikalikan 2. Di sini dikalikan 2, Ag. Jadi Ag-nya juga terpengaruh menjadi 2. Jika Ag-nya terpengaruh menjadi 2, maka Ag sebelah sini juga harus dikali 2. Sehingga N di sini juga terpengaruh menjadi 2. Dan O-nya di sini 2 dikali 3 jadi 6. Nah, sudah setara, terlihat sudah setara. Ag-nya 2, di sini Mg-nya 1, Cl-nya 2, N-nya 2, dan O-nya 6. Lalu kita tuliskan kembali persamaan reaksi yang sudah setara di sini. 2AgNO3 ditambah MgCl. Hasilnya jadi MgNO3 2 ditambah 2 AgCl. Nah, setelah kita sudah mensetarakan persamaan reaksi, maka kita langsung masuk aja ke cara yang kedua. Di cara kedua ini adalah tentukan jumlah mol dari setiap reaksi. Jadi, sebelum kita masuk ke sini, kita harus cari dulu mol dari setiap zat yang diketahui di soal, yaitu ada AgNO3 dan MgCl2. Ya, kita taruh di sini AgNO3, mol AgNO3, yaitu dengan rumus jika diketahui molaritas, maka rumusnya adalah mol dikali volume dikali molaritas. Volumenya harus dalam liter, jadi 100 ml ini harus kita bagi 1000 dikali molaritasnya itu 0,2. Hasilnya adalah 0,1 dikali 0,2, hasilnya 0,02. Begitu juga dengan molaritas dengan mol MgCl2. Karena MgCl2 ini memiliki volume yang sama, yaitu 100 ml, dan molaritas yang sama juga, 0,2, maka bisa secara dipastikan bisa diketahui bahwa mol dari MgCl2 ini adalah 0,02 juga. Sekarang kita masuk ke cara ketiga, yaitu bagi jumlah mol dengan koefisien reaksi yang bersesuaian. Di cara ini, kalian harus menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi yang sudah disetarakan, yaitu 2AgNO3 tambah MgCl2 menjadi MgNO3 2 ditambah AgCl. 2 AgCl. Nah, dari sini kalian bisa menaruh sebuah kata di sini yaitu M, B, dan S. M di sini dimaksud adalah mula-mula, yaitu mula-mula si molnya sebelum direaksikan. Molnya ini bisa didapat dari yang sudah dicari barusan, yaitu 0,02, dimasukkan ke sini saja. Lalu bereaksi. Di sini di bagian proses bereaksi ini,
kalian harus mencari terlebih dahulu mana mol yang paling kecil ketika sudah dibagi dengan koefisiennya. Jadi yang AgNO3 ini harus dibagi dengan koefisiennya yaitu 2, 0,02 dibagi 2 hasilnya 0,01. Dan MgCl2 ini juga harus sama seperti AgNO3 yaitu 0,02 dibagi 1 karena koefisien tidak ada yaitu 0,2. Nah, karena si AgNO3 ini adalah 0,01 dan ini lebih kecil daripada MgCl2 yaitu 0,02, jadi kalian harus menghabiskan si AgNO3 ini dengan dikurangin 0,02. Dikurang, jadi S ini adalah sisanya adalah 0, habis. Nah, untuk mencari MgCl2 ini menggunakan rumus perbandingan koefisien, yang dimana perbandingan koefisien itu rumusnya koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali jumlah yang diketahuinya. Koefisien yang ditanya itu adalah MgCl2, yaitu koefisien 1. Lalu yang tadi sudah dihabiskan, yaitu AgNO3, yaitu 2 koefisiennya, kita tuliskan di bawah, dengan reaksi yang sudah sebagai pembatasnya, yaitu 0,02. Lalu kita kurangkan, 0,02 dikurangin setengah dari 0,02, hasilnya 0,01. Dan inilah mol dari si MgCl2. Nah, balik lagi soal bahwa yang ditanya itu adalah AgCl atau massa endapan, maka kita akan mencari mol AgCl ini menggunakan pembandingan koefisien, yaitu tadi yang ditanya adalah 2 per yang diketahuinya juga 2 dikali 0,02. Jadi hasilnya adalah 0,02. Begini. Ini sudah termasuk cara yang keempat, yaitu membandingkan hasil bagi tersebut. Reaksi dengan hasil bagi terkecil merupakan reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas dari reaksi ini adalah reaksi pembatas adalah yang habis dibagi, yaitu 0,02. Oke, berarti kita bisa langsung mencari massa endapannya. Mol dari si AgCl ini sama dengan 0,02. Ditanya adalah massanya. Cara mencari massa itu mudah banget. Tinggal kalian dikalikan mol dengan massa relatif. Massa relatif itu apa? Massa relatif itu massa yang ada di tabel periodik, dan jika ada 2 ini kita sebut dengan MR. Jadi M sama dengan N dikali MR atau massa relatif. Massanya ditanya jadi ditulis dengan M, molnya masukin jadi 0,02 dikali MR-nya. MR itu kita pecah menjadi AR. Berarti ada AR AG dan AR CL. AR AG sendiri itu ada sekitar 108 dan CL adalah 35,5. Jadi tinggal ditambahkan saja. Habis itu 0,02 dikali dengan 143,5. Ini hasilnya adalah 2,87. Inilah massa endapan yang terjadi. Jadi hasilnya adalah 2,87 gram. Oke, itu saja mungkin untuk yang pertanyaan untuk A. Sekarang untuk pertanyaan B akan dibahas oleh teman aku. Oke guys, sebelum menutup videonya, aku ada sedikit kesimpulan dari apa yang udah dijelasin sama aku dan teman aku. Dari pelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Leni, tentunya seperti stoikiometri dan persamaan reaksi pembatas, itu juga ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu
sama-sama mencari mol dari suatu larutan. Namun memiliki perbedaan nih. Perbedaannya terdapat dari kalau yang stokiometri itu untuk mencari suatu mol jika hanya diketahui satu mol aja. Tapi kalau reaksi pembatas itu ada dua. Jadi kita mencari suatu mol dari dua larutan yang diketahui. Seperti itu. Gitu aja sih kesimpulannya aku dapat sama teman aku dapat dari apa yang sudah kita jelasin. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Dadah.